bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Halo guys, di sini saya akan mempresentasikan terkait permasalahan yang ada di unit Approach Movement Control. Salah satu contoh yang saya gunakan adalah Bandar Udara Internasional Juanda, Surabaya. Bandar Udara Internasional Juanda, Surabaya termasuk salah satu bandar udara terbesar di Indonesia. Bandara ini memiliki banyak unit di dalamnya. Salah satunya adalah unit Approach Movement Control. Unit AMC memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi pergerakan lalu lintas pesawat udara dan kendaraan lain di area apron. Namun, unit AMC juga menghadapi beberapa masalah umum yang sering terjadi. Berikut beberapa permasalahannya. Pertama, peningkatan volume penerbangan. Seiring dengan pertumbuhan jumlah penumpang, volume penerbangan di Juanda juga meningkat signifikan. Hal ini mengakibatkan meningkatnya tekanan kerja petugas Approach Movement Control dalam mengelola lalu lintas yang semakin padat. Yang kedua, cuaca ekstrim. Surabaya seringkali mengalami cuaca ekstrim seperti hujan deras, angin kencang, atau kabut. Kondisi cuaca yang buruk dapat membatasi visibilitas petugas, sehingga meningkatkan resiko terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, keterbatasan infrastruktur, di mana fasilitas dan peralatan yang ada di unit Approach Juanda, meskipun terus ditingkatkan, masih belum sepenuhnya memadai untuk menampung lalu lintas penerbangan yang semakin padat. Yang keempat, koordinasi antar unit. Koordinasi yang efektif antar unit AMC dengan unit-unit lain seperti Air Traffic Control atau ATC, ground handling, dan pihak maskapai sangat penting untuk memastikan kelancaran operasional. Namun terkadang masih terjadi miskomunikasi atau keterlambatan dalam koordinasi. Dan yang terakhir, keterbatasan sumber daya manusia. Salah satu masalah utama yang dihadapi unit Approach Movement Control adalah kekurangan tenaga teknisi yang terbatas bisa mempengaruhi kualitas dan waktu penyelesaian perawatan pesawat, yang berpotensi menyebabkan keterlambatan dan gangguan operasional. Berikut contoh kejadian kecelakaan. Kejadian pada tanggal 15 Maret 2023, di mana seorang teknisi di unit Approach Movement Control Bandar Udara Internasional Juanda, Surabaya, mengalami kecelakaan saat melakukan inspeksi pesawat di hanggar pemeliharaan. Insiden ini terjadi ketika teknisi tersebut sedang memeriksa bagian bawah pesawat menggunakan tangga dan terjatuh akibat lantai hanggar yang licin setelah terjadi tumpahan cairan pembersih yang tidak segera dibersihkan. Kecelakaan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kondisi lingkungan kerja yang tidak aman, di mana sebelum kecelakaan ini terjadi, petugas pembersih hanggar sedang membersihkan area dengan cairan pembersih yang mengandung bahan kimia. Namun, cairan tersebut tumpah di lantai tanpa ada tanda peringatan atau pemblokiran area tersebut untuk mencegah teknisi melewati zona berbahaya. Lantai yang licin akibat tumpahan cairan pembersih ini menciptakan kondisi yang berisiko bagi para teknisi yang sedang bergerak di sekitar area tersebut. Selanjutnya, kurangnya penerapan prosedur keselamatan yang tepat. Salah satu masalah utama adalah tidak adanya prosedur yang jelas untuk segera mengamankan area yang terkena cairan berbahaya. Meskipun sudah ada pedoman keselamatan di tempat kerja, namun implementasinya kurang efektif dan petugas pembersih tidak memblokir area tersebut dengan jelas. Selain itu, teknisi yang terlibat dalam insiden ini tidak diberikan pelatihan tentang cara mengidentifikasi dan melaporkan potensi berbahaya secara cepat. Hal ini menyebabkan kurangnya kewaspadaan terhadap risiko yang ada. Selanjutnya, ketergantungan pada pengawasan manual. Pengawasan terhadap kondisi kebersihan dan keselamatan di area hanggar masih bergantung pada prosedur manual.
dan pengamatan langsung oleh petugas. Tidak adanya sistem otomatis yang terdapat pada pemberian peringatan dini saat tumpahan terjadi atau saat lantai menjadi licin meningkatkan risiko kecelakaan serupa. Adapun dampak terhadap unit AMC atau keselamatan. Yang pertama, dampak langsung. Cedera pada teknisi. Teknisi yang terjatuh mengalami cedera serius pada kaki dan lengan. Hal ini mengharuskan teknisi untuk dirawat di rumah sakit dan tidak dapat bekerja untuk sementara waktu, yang mengurangi jumlah tenaga kerja yang tersedia di unit Apron Movement Control. Selanjutnya, keterlambatan dalam proses pemeliharaan. Karena teknisi yang cedera tidak dapat bekerja, maka jadwal perawatan pesawat menjadi tertunda. Penundaan ini menyebabkan keterlambatan dalam pemenuhan jadwal penerbangan, yang dapat berpengaruh pada operasi maskapai dan reputasi Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya sebagai fasilitas yang andal. Selanjutnya, biaya tambahan. Selain biaya perawatan medis untuk teknisi yang cedera, unit Apron Movement Control juga harus mengeluarkan biaya lebih untuk menggantikan tenaga kerja yang hilang dan mempercepat proses pemeliharaan pesawat yang tertunda. Selanjutnya, dampak jangka panjang. Penurunan moral karyawan. Kejadian ini menyebabkan rasa khawatir di antara teknisi dan staf lainnya mengenai keselamatan kerja. Penurunan moral ini bisa berdampak pada kinerja jangka panjang dan meningkatkan tingkat turnover karyawan jika masalah keselamatan tidak segera ditangani. Selanjutnya, resiko reputasi. Kejadian ini juga dapat merusak reputasi unit Apron Movement Control di mata publik dan di pihak maskapai. Insiden keselamatan yang melibatkan kecelakaan kerja dapat menjadi sorotan media yang akhirnya mempengaruhi citra perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya, adapun solusi dengan teknologi. Berdasarkan insiden yang terjadi, beberapa teknologi yang dapat diterapkan untuk mencegah kecelakaan serupa di masa yang akan datang. Yang pertama, penggunaan sistem peringatan dini untuk kebersihan dan keamanan. Sistem sensor IoT menginstal sensor kelembaban dan suhu di area hanggar yang dapat mendeteksi tumpahan cairan atau kelembapan yang berlebihan, di mana jika terdeteksi adanya tumpahan atau genangan cairan yang membuat lantai licin. Sistem ini dapat langsung memberikan peringatan ke perangkat mobile teknisi dan petugas kebersihan untuk segera mengatasi masalah tersebut sebelum ada yang terjatuh. Sistem peningkatan visual dan audio. Penggunaan peringatan visual berupa sinyal lampu atau audio yang dapat meningkatkan teknisi dan petugas untuk lebih waspada terhadap area yang berpotensi bahaya. Ini juga termasuk penggunaan tanda peringatan di area tumpahan yang harus jelas terlihat oleh setiap orang yang bekerja dan sekitar lokasi tersebut. Yang kedua, otomasi dan robotika untuk pemeliharaan dan pembersihan. Robot pembersih. Menggunakan robot pembersih otomatis yang dapat membersihkan lantai hanggar dengan lebih cepat dan efisien, mengurangi ketergantungan pada pembersihan manual yang rentan menimbulkan kecelakaan. Robot pembersih ini dapat dilengkapi dengan teknologi deteksi untuk memastikan bahwa cairan pembersih tidak tumpah atau tidak menempel di area yang berisiko. Automatisasi inspeksi keselamatan. Sistem berbasis kecerdasan buatan AI bisa digunakan untuk memonitor kondisi fisik lantai dan mendeteksi potensi bahaya secara real-time. Misalnya, AI dapat mengidentifikasi area-area yang licin dan memberi peringatan sebelum kecelakaan terjadi. Yang ketiga, pelatihan keselamatan berbasis virtual reality atau VR, di mana simulasi kecelakaan. Dengan teknologi VR, teknisi dapat dilatih dalam simulasi situasi berbahaya seperti tumpahan cairan atau kecelakaan kerja lainnya, tanpa resiko cedera. Pelatihan ini membantu meningkatkan kesadaran teknisi terhadap potensi bahaya di tempat kerja dan mengajarkan mereka cara merespon dengan tepat. Prosedur keselamatan yang lebih baik. Melalui VR, teknisi dapat belajar mengenai prosedur keselamatan dengan lebih interaktif, dengan memahami langkah-langkah yang perlu diambil jika terjadi keadaan darurat, dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bahaya di lingkungan kerja mereka. Yang keempat, wearable technology, untuk memonitoring kesehatan teknisi. Perangkat wearable, di mana teknisi dapat mengenakan perangkat wearable yang memantau kondisi fisik mereka selama bekerja, seperti detak jantung,
kelelahan, dan suhu tubuh. Jika terdeteksi adanya tanda-tanda kelelahan atau kondisi fisik yang tidak optimal, maka perangkat ini dapat mengirimkan peringatan kepada supervisor yang kemudian bisa mengambil tindakan untuk memastikan keselamatan teknisi sebelum mereka melanjutkan pekerjaan. Yang terakhir, ide dan inovasi. Poin pertama, penerapan drone untuk pemeriksaan awal. Penggunaan drone untuk melakukan pemeriksaan visual pesawat dari luar, khususnya di area yang sulit dijangkau oleh teknisi, dapat mengurangi kebutuhan untuk memanjat atau bekerja di ketinggian yang berpotensi beresiko. Poin kedua, ada wearable safety device untuk teknisi, di mana menggunakan perangkat wearable yang dilengkapi dengan sensor kesehatan, seperti deteksi kelelahan, suhu tubuh, atau detak jantung, dapat membantu memantau kondisi teknisi dan memberikan peringatan dini jika ada tanda-tanda kelelahan atau stres berlebihan, yang dapat mengurangi risiko kecelakaan kerja. Okay guys, that's all my presentation. Thank you for watching. Bye-bye.